Selamat malam, para pencari kebenaran yang tersembunyi di balik kabut sejarah. Saya adalah Archivist of Nusantara Dread, dan malam ini kita akan membedah salah satu anomali paling nyata di pesisir selatan Jawa. Berdirilah di tepi tebing Karanghawu, biarkan angin Samudra Hindia yang dingin menusuk tulang, dan tataplah sebuah monumen beton raksasa yang menantang ombak, Grand Inasa Mudur Beach Hotel. Di sana, di lantai 3, terdapat sebuah pintu kayu yang tidak pernah benar-benar tertutup bagi dimensi lain. Kamar 308. Pembukaan monumen brutalisme di tepi jurang. Samudra Beach Hotel bukan sekedar penginapan. Ia adalah pernyataan politik, ambisi mercusuar, dan mungkin sebuah persembahan arsitektural dengan gaya brutalisme yang kaku, beton ekspos, garis-garis tegas, dan fasad yang masif. Hotel ini tampak seperti alien yang mendarat di tanah Sunda pada pertengahan 1960-an. Namun, di balik kekakuan dinding betonnya, tersimpan kehangatan aroma melati dan dupa yang abadi. Mengapa sebuah hotel modern yang dibangun dengan teknologi Jepang harus menyediakan satu ruang permanen untuk entitas yang dianggap mitos? Apakah ini sekedar strategi pemasaran, ataukah ada kontrak gaib yang ditandatangani di atas cetak biru pembangunannya? Akar sejarah, ambisi Soekarno, dan pampasan perang. Mari kita tarik mundur waktu ke tahun 1962. Indonesia saat itu berada dalam gejolak proyek mercusuar Presiden Soekarno. Samudra Beach Hotel dibangun menggunakan dana pampasan perang dari Jepang sebesar kurang lebih 660 miliar rupiah lama. Kontraktor raksasa Taisei Kanko Kabushiki Kaisha Limited bekerja sama dengan PN Pembangunan Perumahan untuk mewujudkan visi Bung Karno, sebuah jaringan hotel internasional yang mencakup hotel Indonesia di Jakarta, Ambarukmo di Yogyakarta, dan Bali Beach di Sanur. Namun, Pelabuhan Ratu memiliki posisi yang unik. Secara geopolitik, Soekarno ingin menegaskan kedaulatan maritim Indonesia di selatan. Secara spiritual, banyak bisikan sejarah yang menyebutkan bahwa Bung Karno memiliki keterikatan batin yang mendalam dengan penguasa Laut Selatan. Pembangunan hotel ini selesai pada akhir 1965, tepat saat badai politik G30S mengguncang Jakarta. Soekarno mungkin tidak pernah sempat menikmati kemewahan hotel ini sebagai presiden yang berkuasa penuh. Namun ia meninggalkan satu instruksi yang tidak berani dilanggar oleh rezim manapun setelahnya. Kamar 308 harus dikosongkan dan didekorasi khusus untuk Sang Ratu. Eskalasi mitos, transformasi Dewi Kadita. Untuk memahami mengapa kamar 308 begitu mencekam, kita harus menelusuri jejak darah dan air mata dari kerajaan Pajajaran. Legenda menyebutkan sosok Dewi Kadita, putri cantik dari Prabu Siliwangi yang menjadi korban konspirasi ilmu hitam oleh selir ayahnya, Dewi Mutiara. Kadita dikutuk dengan penyakit kulit yang mengerikan hingga ia diasingkan ke hutan belantara. Dalam keputusasaannya, ia berjalan ke arah selatan hingga tiba di tebing curam Pelabuhan Ratu. Suara gaib memerintahkannya untuk terjun ke laut. Saat tubuhnya menyentuh air samudra, kutukan itu sirna, namun ia tidak lagi menjadi manusia. Ia bangkit sebagai penguasa ribuan legiun gaib di dasar samudra. Seiring berjalannya waktu, mitos ini tidak memudar, justru mengkristal dalam struktur beton hotel. Masyarakat mulai melaporkan penampakan wanita bergaun hijau di koridor lantai 3. Warna hijau, yang secara teknis dilarang digunakan oleh pengunjung di sepanjang pantai, menjadi warna dominan di dalam kamar 308. Mengapa entitas ini begitu posesif terhadap satu warna spektrum cahaya ini? Apakah itu frekuensi yang menghubungkan dunia kita dengan dunianya? Kesaksian dan tragedi. Api yang tunduk pada hijau. Kejadian paling ikonik yang memperkuat status mistis kamar 308 terjadi pada tahun 1993. Sebuah kebakaran hebat melanda sebagian area Samudra Beach Hotel. Asap hitam membumbung dan lidah api menjilati dinding-dinding beton. Para saksi mata dan petugas pemadam kebakaran tertegun saat melihat api yang mengamuk seolah-olah berhenti dan enggan menyentuh area sekitar kamar 308. Sementara kamar-kamar di sekitarnya hangus dan rusak, kamar 308 tetap utuh, dingin dan beraroma melati seolah-olah dilindungi oleh gelembung kasat mata. Di dalam kamar tersebut terdapat lukisan legendaris karya Basuki Abdullah yang menggambarkan sosok Sang Ratu muncul dari ombak. Banyak tamu dan staf hotel bersaksi bahwa mata dalam lukisan itu bergerak, mengikuti setiap langkah orang yang masuk. Ada pula kisah seorang pengusaha yang mencoba menginap secara ilegal di sana dan ditemukan pingsan di lobi keesokan harinya dengan tubuh yang basah kuyup oleh air laut. Padahal semua pintu dan jendela
jendela terkunci rapat. Apakah ini bentuk peringatan bahwa singgasana tidak boleh diduduki oleh sembarang raga? Kesimpulan, kontrak abadi di selatan. Mengapa teror dan pesona ini tidak pernah berakhir? Sebagai archivist, saya berteori bahwa kamar 308 adalah anchor atau jangkar metafisika dalam arsitektur okultisme. Bangunan masif yang didirikan di titik-titik sakral berfungsi sebagai kapasitor energi. Samudra Beach Hotel dengan segala kemegahan brutalisnya adalah bentuk sinkretisme antara modernitas dan kepercayaan kuno yang tidak bisa dipisahkan. Kamar 308 tetap ada karena ia adalah bagian dari protokol keamanan spiritual Pulau Jawa selama ombak selatan masih menderu dan selama manusia masih memiliki ambisi yang melampaui logika. Singgasana hijau itu akan tetap menanti. Pertanyaannya sekarang, jika Anda berdiri di depan pintu kamar itu malam ini dan mencium aroma melati yang menusuk di tengah dinginnya AC hotel, apakah Anda berani mengetuk? Ataukah Anda sadar bahwa ada beberapa pintu yang sebaiknya tetap terkunci demi keselamatan jiwa Anda? Ikuti terus cerita selanjutnya hanya di Mistik Nusa.